Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Doktrin, kemudian cara hidup. Nah, doktrin ini adalah tentang kitab Efesus. Dan saudara perlu tahu, Paulus banyak menulis surat-surat. Dan ternyata dari seluruh surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, semuanya yang paling kudus, yang paling rohani adalah Efesus. Kenapa? Pembagiannya luar biasa sekali. Coba kita lihat dulu Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kita baca kitab Efesus dari pasal 1, dari pasal 2, dari pasal 3, maka saudara akan belajar. Paulus akan mengajar kita tentang doktrin. Doktrin itu adalah di sini Allah semua yang mengerjakan. Kasih karunia, damai sejahtera Allah. Jadi ngomong semua tentang Allah yang bekerja. Di sini tidak ada manusia yang bekerja. Manusia hanya menerima. Itulah sebabnya seringkali orang Kristen yang ingin praktis, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat, apa yang tidak boleh saya lakukan, maka seringkali orang Kristen lompat dari Efesus 1 sampai 3 langsung Efesus 4, orang harus berbuat baik. Efesus 5 bahwa ya suami istri. Efesus 6 tentang apa? Ya anak hormati orang tua, dan juga di situ ada peperangan rohani. Itulah sebabnya mereka tidak mendapatkan suatu doktrin yang benar. Karena apa? Seringkali orang Kristen ingin mencari apa yang praktis yang harus aku lakukan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita kuat di dalam doktrin bahwa Allah yang mengerjakan semuanya, disitulah menjadi rahasia kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi ketika saudara hanya apa yang harus aku lakukan, hanya sekedar mencari apa yang harus saudara lakukan, maka di situ saudara akan tanpa sadar akan hidup di dalam hukum Taurat. Dan ketika hidup dalam hukum Taurat, pastinya saudara gagal. Karena tidak ada yang berhasil hidup dalam hukum Taurat. Bahkan Musa yang membawa hukum Taurat turun dari puncak gunung Sinai, gagal. Daud yang hatinya melekat kepada Allah, gagal. Apalagi kita, jauh. Itulah sebabnya kita harus paham dulu tentang pengajaran Paulus di dalam Efesus pasal 1 sampai pasal 3. Jadi orang Kristen jangan nyari apa yang harus kita perbuat. Tidak. Kekristenan tidak lagi bicara apa diri saudara dan apa yang harus perbuat. Yang perlu kita tahuilah apa yang Yesus telah perbuat untuk kehidupanku, apa yang Yesus tebus untuk kehidupanku, apa yang Yesus kerjakan untuk kesembuhanku, apa yang Yesus kerjakan untuk berkatku. Karena Yesus juga berkata, barang siapa yang mengikut aku, maka harus kita menyangkal diri. Menyangkal diri artinya apa? Tidak lagi ngomong tentang siapa diri saudara. Apakah saudara pendeta, apakah saudara jemaat, apakah saudara Kristen sejak lain, nggak ada urusan. Dan apa yang harus saudara perbuat? Tidak urusan. Bagi kita hari ini Kristen adalah apa yang Yesus telah perbuat. Karena disinilah rahasia kemenangan bagi kita. Karena kita selamat, karena Yesus menebus kita. Berapa Ibu? Kita sembuh, oleh bilur Yesus kita sembuh. Kita hari ini berkati, karena Yesus kaya menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Jadi rahasia kemenangan kita, bukan siapa diri kita, bukan apa kita perbuat, tapi apa yang Yesus telah perbuat. Paham Bapak Ibu? Makanya Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Kekristenan bukan lagi orang Kristen menunjukkan siapa dirinya, apa yang dia perbuat, tapi kekristenan adalah siapa Yesus dan apa perbuatan Yesus yang telah kerjakan di atas kayu salib untuk memberikan kita kemenangan dalam kehidupan. Amin. Coba kita lihat ucapan Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin Ibu. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah saudara tidak lagi menyebut tentang diri saudara. Jadi saudara tidak lagi menyebut tentang apakah saudara lahir Kristen atau tidak, apakah saudara bertobat atau tidak. Itu tidak lagi ngomong tentang diri kita, tapi kita ngomong tentang Yesus. Kenapa kita bukan ngomong diri kita tetapi ngomong Yesus? Karena hari ini kita adalah seperti Kristus. Itu bahasa perjanjian baru. Dan perjanjian lama adalah kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Perjanjian baru adalah kita seperti Kristus, karena Kristus itu adalah Allah. Karena itulah jangan lagi ngomong diri kita. Kalau kita ngomong diri kita, sama dengan kita ngomong tentang dosa masa lalu kita yang kita berdosa. Hari ini orang Kristen ngomong hanya Yesus, karena Yesus itulah diri kita saat ini. Amin. Itu satu. Yang kedua, menyangkal diri artinya adalah menyangkal perbuatan kita. Kita tidak lagi ngomong tentang perbuatan kita. Saya mau contoh cara menyangkal diri. Misalkan di sini tiba-tiba ada air tergenang. Lalu orang melihat saudara, kamu yang numpahin itu? Air yang buat tergenang? Bukan saya. Orang lain kali. Saya baru lihat. Nah, ini namanya menyangkal. Bukan saya, orang lain. Ini namanya menyangkal perbuatan, menyangkal diri. Hal yang sama juga secara kerohanian. Bukan saya yang baik,
Yesus yang baik. Bukan perbuatan saya, tapi perbuatan Yesus. Nah, itu namanya menyangkal diri. Karena itulah kekristenan, jangan lagi bicara tentang apa yang saudara lakukan, tapi apa perbuatan Yesus yang telah terjadi, yang dilakukan. Amin Bapak Ibu. Dan karena bukan lagi bicara apa yang kita lakukan, tapi bicara tentang Yesus lakukan, maka kita tidak lagi bicara tentang hal yang praktis, tapi hal yang rohani, bahwa Yesus yang mengerjakan semuanya bagi kita. Amin ya Ibu. Tapi nggak tahu gimana sekarang ini justru paling banyak adalah apa yang harus aku lakukan untuk hidup kekal, apa yang harus aku lakukan untuk kudus, apa yang harus aku lakukan. Semuanya saudara yang lakukan. Padahal kekristenan harus Yesus yang lakukan. Karena di dalam kekristenan kita harus menyangkal diri. Amin Bapak Ibu. Harus menyalibkan diri. Dikatakan lagi, apa maknanya menyalibkan diri? Coba saudara lihat lagi kata di menyalibkan Bapak Ibu. Dikatakan tadi memikul salibnya. Nyanya itu huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil ya. Kalau huruf kecil artinya apa? Salib Yesus atau salib kita? Kita. Salib itu hukuman mati atau tidak? Ya. Salib hukuman mati artinya apa? Kita mematikan kemanusiaan kita. Jadi tidak lagi kita ngomong tentang siapa kita, tidak lagi ngomong kemanusiaan kita, tapi semuanya ngomong tentang Yesus saja. Amin ya Ibu? Paham? Karena itulah kekristenan, bukan ngomong tentang hal yang praktis, tapi kekristenan kita ngomong apa Yesus dan apa yang Yesus telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika saudara ngerti tentang doktrin, bahwa bukan lagi tentang apa yang kita perbuat, tetapi tentang apa yang Allah perbuat, maka saudara bisa percaya yang benar, tahu yang benar, bahwa kekristenan hari ini bukan tentang siapa diri kita, bukan tentang apa perbuatan kita. Nah, itu namanya percaya yang benar. Ketika saudara percaya yang benar, maka saudara punya tindakan yang benar, bahwa hari ini aku hidup, itu bukan karena aku, tapi karena Yesus. Hari ini aku selamat, bukan karena apa yang aku perbuat, tapi karena Yesus. Hari ini aku sembuh, bukan karena apa diriku, karena fitness, karena suplemen, karena makan segala macam vitamin A sampai Z, bukan. Tapi itu semua oleh bidur Yesus. Ketika saudara punya pemikiran yang benar, maka saudara akan tahu tindakan yang benar. Jadi bukan lagi kita mengandalkan ke daging kita, hidup kita, apa kemanusiaan kita, tapi hari ini kita hanya mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin ya Bu? Nah, itu namanya berpikir yang benar. Nah, berikutnya kita menjadi mengandalkan Tuhan, dan di situ menjadi rahasia kehidupan kita. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Kitab Efesus. Banyak teolog, banyak pendeta, banyak ahli membagi atas 3. Efesus Bapak Ibu, ya ada 3 W Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya ada 3 W. Wealth atau kekayaan, walk berjalan, warfare atau perang. Jadi perang itu urutan pertama atau yang terakhir? Terakhir. Jadi pertama adalah kekayaan, yang wealth. Yang kedua adalah walk, yang ketiga adalah warfare, peperangan. Tetapi nggak tahu gimana kekristenan seringkali peperangan ini di depan, dan inilah menjadi penyebab banyaknya kekalahan dia alami oleh orang Kristen. Harusnya apa? Wealth atau kekayaan artinya apa? Saudara sadar siapa diri kita di dalam Yesus. Saudara sadar kekayaan kita lewat kematian dan kebangkitan Yesus, dan itu menjadi bekal supaya apa? Saudara bisa berjalan dengan berdiri tegak, dan lewat berjalan tadi saudara siap berperang menggunakan segala perlengkapan senjata Allah. Karena itulah peperangan rohani itu Efesus ke-6 yang terakhir. Karena apa? Supaya kita hari ini kita sadar kekayaan di dalam Yesus, supaya kita hari ini bisa berjalan dalam Yesus, dan kemudian kita bisa berperang menggunakan segala perlengkapan senjata Allah. Tapi nggak tahu gimana orang Kristen langsung loncat kepada ayat 6, peperangan, siap kita berperang, mati semua. Coba kita lihat ayatnya, Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku ini siapa? Paulus, menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan. Jadi Paulus itu ada penjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi saudara, panggilan saudara berpadanan dengan panggilan saudara. Panggilan saudara berpadanan dengan kekayaan saudara di dalam Yesus. Ketika saudara sadar bahwa saudara di dalam Yesus, saudara sadar, maka disitulah saudara akan bisa berjalan sesuai dengan kekayaan saudara di dalam Yesus. Amin Bu? Tanpa sadar tentang kekayaan saudara, saudara tidak akan pernah bisa berjalan secara baik. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kita melakukan sesuatu yang baik untuk diberkati, tidak, tapi kita sudah mendapatkan lebih dulu di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah siap, sadar akan kekayaan kita, sudah siap berjalan, barulah kita siap berperang. Itu ayat pasal terakhir dari Efesus. Coba kita buka Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bisa tetap berdiri. Artinya berdiri itu menang kalau saudara sadar siapa diri saudara di dalam Yesus. Sama seperti gini Bapak Ibu, ketika saudara tidak sadar tentang siapa diri saudara di dalam Yesus, maka ketika iblis datang, kamu sudah melakukan dosa,
Tadi kamu naik angkot belum bayar. Saudara pasti berkata, oh iya bener, saya dosa nih, saya dosa. Nah, ketika saudara demikian, saudara pasti kalah. Karena apa? Sudah langsung ditohok oleh iblis, Bapak Ibu. Tapi ketika saudara berkata, aku tidak benar karena perbuatanku, tapi aku benar karena Yesus, maka apapun dakwaan iblis tidak akan membantu pada saudara. Karena aku benar, bukan karena perbuatanku, tapi aku benar karena percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya ketika saudara sadar siapa diri saudara dalam Yesus, maka apapun kesalahan saudara, saudara tidak bisa didakwa oleh iblis, dan saudara tidak akan pernah dikalahkan, tapi terus kemenangan terus kita alami. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita hari ini benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus, karena Yesus telah mengerjakan semuanya bagi kita. Tapi kalau orang di luar sana tidak, Bapak Ibu, mereka nggak punya Yesus. Itulah sebabnya mereka benar karena perbuatan mereka, tapi bagi kita tidak. Kita benar karena kita di dalam Yesus. Yesus membasuh dosa kita. Maka setiap kita hari ini bebas dosa, maka setiap seorang menjadi benar di hadapan Allah. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Duduk, berjalan, dan berdiri. Sama juga, ini juga Efesus dibagi atas 3, tetapi pembagiannya adalah duduk, berjalan, dan berdiri. Ya, sit, walk, and stand. Jadi pada saat kita akan berjalan, kita harus duduk lebih dulu. Ngapain kita duduk lebih dulu? Supaya kita ngisi baterai. Sama seperti Maria. Maria mengawali kehidupan dia dengan duduk dekat kaki Yesus. Itulah sebabnya, karena dia mengawali dengan duduk dekat kaki Yesus, maka dia diperlengkapi, maka berikutnya dia melakukan tindakan yang luar biasa. Dia mengurapi Yesus, satu-satunya manusia yang pernah mengurapi Yesus. Dan itu terjadi karena dia duduk lebih dulu pada Yesus. Hal yang sama juga dengan kita, Bapak Ibu. Hari Minggu sebenarnya hari pertama. Kenapa kita beribadah? Kita duduk dekat kaki Yesus. Kita diperlengkapi, kita diberikan kesehatan, kita diberikan hikmat, kita diberikan kekuatan. Supaya apa? Besok kita kerja, terobosan kita lakukan. Jadi hari ini kita diperlengkapi. Ini kita duduk. Ya, kita duduk untuk ngisi baterai. Supaya apa? Besok tindakan besar, tindakan terobosan bisa kita alami dalam kehidupan. Amin, Ibu. Karena itu jangan langsung bertindak. Seorang masih kosong. Seorang harus diisi dulu oleh Tuhan. Diisi dulu oleh Tuhan. Diberikan kuasa, diberikan hikmat, diberikan kesehatan. Supaya apa? Besok kita siap melakukan pekerjaan secara luar biasa. Amin, Ibu. Makanya diawali dengan duduk lebih dulu. Coba kita lihat ayat dulu. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini dalam bahasa Indonesia, nggak ada kata duduknya. Ya, membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama. Kalau dalam bahasa Inggris, sit together, duduk bersama-sama. Jadi kita duduk dulu. Ketika kita sudah duduk, kita bersama-sama dengan Yesus, maka itu menjadi bekal kita. Kita sudah diperlengkapi untuk melakukan berjalan dan juga berperang, untuk tetap berdiri tegak. Nah, di dalam perjanjian lama, bait Allah itu terbagi atas 3, halaman, ruang kudus, dan maha kudus. Itu tidak ada kursi, karena pekerjaan memberi korban, tugas memberikan korban oleh para imam tidak selesai, tidak pernah menyempurnakan. Itulah sebabnya terus diulang-ulang tanpa ada selesai-selesainya. Tetapi ketika Yesus datang memberikan korban dengan satu korban saja, maka penebusan langsung selesai. Itulah sebabnya malaikat yang semula itu tidak pernah duduk, yang digambarkan oleh 2 kerub. Kerub itu sebenarnya bukan duduk, Bapak Ibu, itu lagi menyembah. Kalau saudara pernah perhatikan gambar kerub, itu bukan kakinya lesen gini, Bapak Ibu, tapi kakinya menyembah, sedang menyembah. Benar, Bapak Ibu ya? Itu bukan duduk, itu bukan. Tetapi pada saat Yesus telah bangkit, maka Maria Magdalena melihat 2 malaikat duduk, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki Yesus. Kenapa malaikat ini duduk? Karena pekerjaan penebusan sudah selesai oleh Yesus. Dengan satu korban saja Yesus menyelesaikannya. Dan karena Yesus menyelesaikannya, malaikat duduk. Dan karena Yesus menyelesaikannya, kita dalam Yesus, kita juga turut duduk bersama-sama di kerajaan surga. Karena itulah hanya di dalam Yesuslah semuanya sempurna, semuanya selesai. Bahkan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 1 dan 14. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Siapa hakikat keselamatan, Bapak Ibu? Yesus. Jadi Yesus itu adalah hakikat, bayangannya adalah hukum Taurat. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kita sudah dapatkan hakikat Yesus. Maka jangan kembali kepada bayangan. Sama juga seperti saudara kalau keluar kota, saudara kangen kepada istri saudara, saudara lihat fotonya. Tapi ketika saudara sudah kembali ke rumah, jangan lagi lihat foto, sudah ada hakikatnya, peluk aja istri saudara. Jadi ketika kita sudah tiba pada hakikat, jangan lagi lihat bayangan. Hal yang sama juga dengan ini. Ketika kita sudah tiba pada Yesus, jangan lagi kembali kepada hukum Taurat. Hukum Taurat
itu bayangan dari Yesus. Nah, tetapi ada satu hal yang kurang pas untuk bahasa Indonesia. Dikatakan dari bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini sedikit ada rada berbahaya. Karena Yesus bukan hanya keselamatan. Amin. Kalau dalam bahasa Inggris ini bukan keselamatan, tapi bayangan dari good things. Hal-hal baik. Kenapa itu perlu saya katakan? Karena kalau Yesus hanya memberikan keselamatan, maka ketika orang butuh berkat, pergi ke Gunung Kawi. Karena Yesus tidak memberikan berkat, tapi hanya keselamatan. Ketika orang butuh kesembuhan, orang pergi kepada alternatif dan segala macam. Kenapa? Karena Yesus hanya memberikan keselamatan. Karena itulah di dalam Yesus semua hal-hal baik bisa kita dapatkan. Karena itulah saya lebih cocok dalam terjemahan bahasa Inggrisnya good things. Bukan hanya menyebut tentang keselamatan, tapi banyak hal-hal baik. Dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada berkat, dalam Yesus ada jodoh, dalam Yesus segala macam kita dapatkan. Amin ya Ibu? Ya, kalau enggak sekarang, ya sulit jodoh, dukun bertindak. Akan bisa timbang pada seluruh Ibu. Benar kan? Karena itulah dalam Yesus kita dapatkan semua aja. Amin. Makanya dalam bahasa Inggris itu good things, hal-hal baik. Kalau ini kan cuma keselamatan aja. Benar Ibu? Itu satu hal. Lanjutkan lagi. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi, kenapa tidak bisa menyempurnakan? Karena bayangan. Kalau seandainya sedotan ini adalah bayangan pisau, dia bisa memotong nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Harus pisau beneran yang bisa memotong. Hal yang sama juga dengan Taurat. Karena Taurat adalah bayangan, maka tidak akan pernah bisa sempurna dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya ketika orang Kristen hidup dalam hukum Taurat sampai kapanpun tidak bisa sempurna. Hanya dalam Yesus kita bisa sempurna. Dengan satu korban saja Yesus telah menyempurnakan kita selamanya, yang Ia telah kuduskan. Loncat ke ayat 14-nya. Kalau hukum Taurat, korban yang sama diulang-ulang tidak pernah disempurnakan. Yesus satu korban selesai. Ayat 14-nya, sebab oleh satu korban saja, karena oleh salib Yesus tidak diulang, sekali saja, itu langsung bisa menyempurnakan. Sebab dengan satu korban saja, Ia, siapa ini Ia? Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Langsung sempurna selamanya. Ayat satunya tidak pernah menyempurnakan. Ayat 14-nya satu korban kelar sempurna. Amin. Itulah sebabnya orang Kristen tetap di dalam Yesus untuk kita bisa tetap sempurna, dan Allah sempurna, maka hendaklah kita sempurna, dan hanya bisa kita alami di dalam Yesus Kristus saja. Amin. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, mari saudara tetap saja di dalam Yesus. Tetap di dalam Yesus supaya kita mengalami banyak hal-hal baik. Dan juga yang kedua, kita menjadi sempurna dengan satu korban saja. Jadi itu ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau hukum Taurat setiap tahun diulang, korban yang sama diulang, tidak pernah menyempurnakan, maka itu seperti anak bodoh. Tinggal kelas terus. Kelas 3, 5 tahun. Kelas 4, 7 tahun. Kenapa? Setiap tahun diulang terus Bapak Ibu. Harusnya apa? Anak pinter. Setiap kelas cukup 1 tahun. Kelas 3 1 tahun. Kelas 4 1 tahun. Kelas 5 1 tahun. Kalau perlu 2 kelas 1 tahun. Loncat-loncat kelas. Benar Bapak Ibu? Itu baru mantap banget. Tapi kalau setiap tahun diulang, gagal terus, tidak pernah sempurna terus, itu anak bodoh, gak pernah naik kelas. Iya, dan itu yang terjadi di dalam hukum Taurat. Pikiran kita menjadi tumpul. Kenapa? Ada selubung yang menyelubungi hati dan pikiran kita. Tapi semua itu disingkapkan ketika kita di dalam Yesus. Kita menjadi pinter, cerdas. Setahun lulus, setahun lulus. Dan itu yang terjadi pada Yesus. Dengan satu korban saja bisa menyempurnakan kita selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.